Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kita aturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayahnya lah, rahmatnya lah, maka pada malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul para jamaah Jamiatul Khair, berkumpul dalam rangka ingin membahas suatu tema tentang peluberan informasi di era sekarang. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada para jamaah, insya Allah setelah nanti Pak narasumber menyampaikan beberapa pemikirannya, kami tentunya mengharapkan juga pemikiran-pemikiran dari para jamaah dalam hal ini. Saya sebagai pemikiran pertama mengatakan bahwa masalah informasi itu menurut saya mungkin sejak bumi ini ada, sudah ada informasi. Sebagai contoh, dan dalam Al-Quran juga sudah ada contoh konkretnya saja sebagai informasi. Kalau air laut itu biru, itu informasi berarti dalam. Ataukah buah itu sudah coklat, itu informasi sudah tua. Ataukah manusia itu keriput atau rambutnya uban, itu sudah tua, itu kan merupakan informasi. Dan informasi ini berjalan sesuai perkembangan dunia, terjadilah suatu proses komunikasi. Dan yang akan kita bahas malam ini adalah teknologi komunikasinya mungkin, karena terjadinya banyak pelubaran. Tapi menurut saya ini semuanya suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemudahan-kemudahan kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, untuk menggampangkan hidupnya, untuk memudahkan hidupnya, untuk mencapai bahagia. Tapi untuk lebih lanjutnya, kami persilahkan narasumber utama untuk membahas masalah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, diskusi kita malam ini berkaitan peluberan informasi, atau kalau dalam bahasa Inggris information overloading. Jadi sekarang itu banyak sekali informasi ini di era kita ini, di era digital ini. Nah, dalam Al-Quran informasi ini ada di surah, khususnya surah An-Nabah ya. Jadi Nabah itu artinya berita. Tapi informasi itu juga kalau dalam bahasa Arab ada juga yang disebut dengan maklumat. Maklumat itu dari kata ain lim mim, a'lamu, dari kata itu. Jadi membuat orang mengetahui maklumat, membuat orang maklum. Nah, itu maklumat ya. Juga ada kabar, berita juga itu. Nah, ini kabar ini kita serap dalam bahasa ini menjadi kabar ya. Bahkan dalam bahasa Makassar kareba itu ya. Jadi serap. Jadi dari bahasa Arab itu khabara. Nah, mungkin yang berkaitan dengan diskusi kita ini adalah kata nun ba alif. Jadi naba'ah, itu ya. Bahkan Nabi pun itu berkaitan dengan ini. Nabi itu pembawa informasi tentang yaumil akhir, tentang hari kemudian, dan juga informasi tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai khalifatun fil ard. Jadi pembawa berita juga. Ya. Nah, kata nabah ini digunakan
cukup banyak, 160 kali dalam Al-Quran, dalam 6 bentuk turunan. Artinya ada tambahan awalan, ada sisipan, ada akhiran yang merubah makna, tetapi inti maknanya adalah berita. Ya. Jadi dia untuk kata kerja bisa bermakna menginformasikan, meminta informasi. Kalau kata benda bisa bermakna informasi, berita, cerita, kenabian, nabi. Nah, salah satu ayat berkaitan dengan kata naba ini adalah pada surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang disuruh itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum, jika datang kepadamu fasikun, orang fasik, membawa berita, fatabayyanu. Ya. Fatabayyanu dari kata bayan. Bayan itu artinya mencari kejelasan. Jelas ya, bayan menjelaskan. Ada awalan ta, ada upaya mencari kejelasan. Fatabayyanu, maka cari kejelasannya. Antusibu, ya, agar kamu antusibu kauman bijahalati, karena kebodohanmu. Jadi jahil itu kan bodoh, itu maknanya. Yang main jahil jangan kebodohan. Jadi jangan sampai kaum mencelakakan satu kaum dengan kebodohanmu. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang karena kebodohanmu, kecerobohanmu, akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi tabayyun. Nah itu. Nah, dalam diskusi kita ini tentu kita bisa mengambil dari sini, fasik itu apakah hanya orang fasik saja kita harus tabayyun? Atau sejauh mana kita mengetahui bahwa dia fasik atau tidak? Yang jelas kalau beritanya itu tidak benar, berarti dia sudah fasik. Nah itu. Nah ini mungkin kita akan membahas tentang itu. Ya. Saat ini sangat banyak informasi, lebih daripada yang kita butuhkan, sehingga itu membuat kita kadang-kadang tidak produktif. Karena kita asik menikmati informasi yang sebenarnya tidak relevan dengan kepentingan kita. Jadi kadang-kadang karena berita itu kita saking menyenanginya itu berita, sampai kita tidak produktif. Artinya menyita waktu kita. Itu. Jadi banyak berita-berita sebenarnya yang kita tidak butuhkan, hanya kita inginkan, tapi kita tidak butuhkan, ya. Nah, tentu saja dalam hal ini bagaimana kita menyikapi, dan inilah yang kita akan diskusikan. Dan kita perlu sadari bahwa berita itu adalah realitas tangan kedua, bukan realitas sesungguhnya. Jadi terbuka peluang untuk merekayasa, apalagi berita memang yang dibuat untuk mempengaruhi kita yang tidak berdasarkan fakta. Kalau berita teorinya sebenarnya adalah menyajikan fakta, ya, menyajikan fakta. Tetapi sekarang ini banyak berita-berita yang tidak berdasarkan fakta, hanya ingin mempengaruhi. Jadi yang termuat di media itu kan terbagi itu. Ada memang berita, ada pendidikan, ada menghibur, ada juga mempengaruhi. Iklan itu kan termasuk bagian mempengaruhi. Demikian pula yang dimuat itu sebenarnya ada faktanya, tetapi ada fakta yang disembunyikan, dan ada yang ditonjolkan dengan tujuan untuk mempengaruhi. Nah, kita sebagai orang beriman, orang Islam, bagaimana kita menyikapi fenomena saat ini yang begitu ramai dengan informasi? Saya kira saya tidak akan menyimpulkan karena kita diskusi, kita akan sharing. Mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala berpikir kita dan kita bisa menyikapi secara positif berita-berita tersebut. Cukup sekian, akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
judul dialog malam ini adalah menyikapi informasi media sosial. Kalau kejadian sehari-hari, terkadang ada orang yang memberi atau yang mengupload satu berita. Kalau kita ingin kadang-kadang kita meluruskan saja, meluruskan. Itu pun juga ada orang juga yang biasa tidak mau terima. Kalau kita luruskan, mungkin dia merasa bahwa berita yang saya sampaikan ini adalah betul. Nah, itu tadi ada kembali kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tadi di Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila datang seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, koreksi dulu, lihat dulu siapa yang membawa berita dan apa isi beritanya. Cek baik-baik. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Agar kamu tidak menyesatkan orang lain, satu kaum, sehingga kamu akan terjerumus di dalamnya. Itu peringatan. Oleh karena itu, sikapilah komunikasi, atau kita dianjurkan berkomunikasi seperti ada hadis Nabi mengatakan berkomunikasi, bercakap-cakaplah dengan Allah setiap hari, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran berarti kita berkomunikasi dengan Allah setiap hari, untuk kita menjadi orang yang senantiasa istiqamah. Itu peringatan di hadis Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung tadi dua jamaah pembicaraan. Tentunya sudah mengulas tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau saya juga menyimpulkan sedikit daripada orang-orang fasik itu adalah, kalau memang tidak jelas itu tidak usah, lebih baik tabayyum saja. Apa manfaatnya buat kita? Dan kalau tidak jelas kebenarannya tidak usah di follow up. Karena memang hasil daripada media sosial itu bisa bermakna baik, bisa juga menjadi musibah buat kita. Kemudian beberapa penelitian ringan menyatakan, kenapakah sekarang itu begitu gampang meluberkan itu informasi-informasi. Ada tagar-tagar yang negatif. Itu penelitian ringan mengatakan bahwa dikira pada para orang medsos itu, dikira medsos itu bebas-bebas saja, tidak terkontrol. Itu juga satu asumsi daripada netizen. Kedua, ada juga yang menyatakan kalau ada sesuatu yang ada di hatinya dia lemparkan ke netizen, itu ada suatu kepuasan tersendiri para netizen itu. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa umpamanya anak-anak muda mungkin dia kecewa dalam rumah tangganya sehingga dia lemparkan di medsos. Itu beberapa penelitian ringan. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang mempengaruhi itu. Ada kontradiksi sedikit, karena menurut penelitian untuk Asia Tenggara, masyarakat Indonesia itu katanya ramah-ramah. Menurut penelitian, 26% mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu ramah-ramah orangnya. Tapi agak bertentangan dengan penelitian yang ada di medsos. Sering agak kasar, membuli, istilahnya cyberbully ya, kalau yang terjadi baru-baru ini terjadi cyberbully. Itu juga ada kontradiksi dengan penelitian yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah. Itu hal yang tidak relevan.
salah satu juga penyebabnya kenapa itu medsos agak gampang keluar, karena terkadang orang memalsukan identitasnya atau tidak munculkan identitasnya. Ya. Kalau jadi dari kasus ini sebaiknya para orang yang masuk di teknologi komunikasi ini, teknologi informasi ini, karena memang di era milenium ini kita sudah tidak bisa lagi membendung. Ya, salah satu cara adalah melaporkan kepada yang berwajib, ataukah kalau ada yang melihat di medsos yang demikian dilaporkan. Ya, jangan dikembangkan. Karena kalau saya mengakhiri suatu kata, ada dulu pepatah lama dulu mengatakan, mulut kau, harimau kau, mencekam kau. Kalau di era milenial sekarang ini, di era medsos sekarang ini, tangan kau, jari-jari kau, harimau kau, mencekam kau. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dialog malam ini adalah menyikapi informasi media sosial. Kalau kejadian sehari-hari, terkadang ada orang yang memberi atau yang mengupload satu berita. Kalau kita ingin kadang-kadang kita meluruskan saja, meluruskan. Itu pun juga ada orang juga yang biasa tidak mau terima. Kalau kita luruskan, mungkin dia merasa bahwa berita yang saya sampaikan ini adalah betul. Nah, itu tadi ada kembali kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tadi di Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila datang seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, koreksi dulu, lihat dulu siapa yang membawa berita dan apa isi beritanya. Cek baik-baik. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Agar kamu tidak menyesatkan orang lain, satu kaum, sehingga kamu akan terjerumus di dalamnya. Itu peringatan. Oleh karena itu, sikapilah komunikasi, atau kita dianjurkan berkomunikasi seperti ada hadis Nabi mengatakan berkomunikasi, bercakap-cakaplah dengan Allah setiap hari, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran berarti kita berkomunikasi dengan Allah setiap hari, untuk kita menjadi orang yang senantiasa istiqamah. Itu peringatan di hadis Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah informasi berlebihan saat ini. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Ustaz Nur Samsu ayat yang mendasari tentang berita, ya, kehati-hatian kita terhadap berita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksa dulu sebelum Anda mengirim atau menyebarkan kepada satu kaum. Atas kebodohanmu, kamu akan menyesali perbuatanmu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita mendapatkan informasi, apakah itu informasi dari seseorang langsung ataupun kabar burung, itu harus kita periksa dulu sebelum kita share, ya, mengirim dan lain sebagainya. Nah,
Sekarang ini era digitalisasi, era internet, kita mempunyai peluang banyak sekali untuk menerima berita dan juga mengirim berita. Dengan ayat tadi itu, maka kita harus lebih waspada lagi, karena peluang-peluang itu terbuka untuk kebaikan dan juga terbuka untuk keburukan. Jadi teknologi ini membuka dua dimensi. Ada dimensi positif, ada dimensi negatif. Ya, tergantung dari kita sebagai pengendalinya. Jadi ayat tadi sebenarnya itu untuk pertama kali saya dengar itu dari Prof. Halida, ya. Ketika Prof. Halida membawa khutbah di Masjid Wartawan, ya. Dia bilang ada loh itu ayatnya wartawan. Nah, dikemukakan tadi itu. Itu ayatnya wartawan. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada wartawan sebenarnya. Nah, dan ada orang-orang fasik yang mengirim-ngirim berita seperti itu. Ya. Nah, sehingga turun ayat ini memperingatkan. Allah menggarisbawahi bahwa kalau ada berita kau dapat dari orang fasik, teliti dulu. Nah, tadi Pak Nur mengatakan apakah itu orang fasik, jelas orang fasik atau tidak. Nah, kita lihat dari beritanya. Nah, sekarang kita sering mendapat informasi dari WA, WhatsApp, Facebook dan segala macam. Jadi sebelum kita kirim selayaknya, kita lihat dulu keakuratan berita itu ataupun informasi itu. Kalau tidak jelas sumbernya, sebaiknya jangan kita kirim ke orang lain. Karena jangan sampai itu berita memojokkan orang saja, ya, memfitnah. Kalau kita menyebarkan fitnah, nah ini akan menjadi sangat berbahaya, ya, untuk kita sendiri. Ada ustaz saya itu di WA kemarin sangat menarik ke saya lihat. Dia menceritakan ada seseorang yang suka memfitnah orang. Dan suatu ketika orang tersebut sadar bahwa kenapa saya fitnah ini orang. Nah, jadi ya, orang ini datang minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Saya minta maaf, saya pernah fitnah Bapak ini tentang sesuatu hal. Ya terbuka dia. Tetapi jawaban dari orang yang fitnah itu begini. Kalau begitu ceritanya, kamu pergi ke pasar beli bulu ayam. Beli bulu ayam. Dan jadi dia datangi ke orangnya itu. Ada mie bulu ayam ini saya. Nah, sekarang bulu ayam ini kamu sebarkan kemana-mana itu bulu ayam. Dia sebarkan. Hamburkan. Ya. Sesudah dihamburkan, kembali lagi ke orangnya. Bagaimana sudah maafkan saya sudah hamburkan itu bulu ayam. Oh, kalau begitu kamu pergi pungut lagi itu bulu ayam. Nah, kenapa begitu? Ya, begitulah. Ketika Anda menyebarkan saya punya berita yang tidak susahnya kalau dia sudah tersebar demikian, susah sekali untuk dikembalikan itu bicara kita, lisan kita. Ya, itu penggambaran menurut dia, ya. Nah, ini ustaz yang sampaikan itu, ya. Menarik juga ceritanya. Jadi sekarang ini kita mempunyai peluang untuk mengirimkan berita yang positif. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita terjebak dalam situasi berita yang negatif. Ya. Persoalannya adalah semua orang berhak untuk membuat berita. Semua orang, tidak terkecuali. Semua orang berhak bisa menjadi wartawan. Nah, tetapi kalau kita mau profesional, tentu pelajari dulu ilmunya, ya. Ya. Kalau dasar-dasar publisistik itu, berita itu harus sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, satu. Yang kedua, ada sesuatu yang baru kejadian ataupun harus sesuai dengan fakta, ya. Ada narasumbernya, ada banyak persyaratannya itu berita. Banyak saya lihat berita di WA itu, misalnya gempa bumi, ya. Dia syuting gempa bumi. Ini orang syuting karena tidak tahu tentang ilmu-ilmu wartawan, dia hanya bilang, aduh kasihan ya, itu rumah tertimpa longsor. Padahal kita ini sebagai orang yang mau mendengarkan, kita mau tahu di mana tempatnya itu, kapan kejadiannya. Tapi orang yang syuting ini dia tidak ada sebut. Mestinya seolah, oh ini kejadiannya di Nreka misalnya, kan, nah, ataupun di sini. Kejadiannya tadi malam pukul sekian. Nah itu. Nah inilah. Jadi
ketidakadaan ilmu itu membuat berita itu sebenarnya ya menarik juga lihat, tapi untuk kena sasaran tidak. Ya itu. Nah, ini mengenai orang menjelek-jelekan orang. Ada juga di Al-Quran ini Al-Hujurat yang menjelek-jelekan orangnya, memfitnah orang. Allah juga melarangnya ini di Al-Hujurat ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jadi hai orang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Jadi dari dulu juga itu harus orang mencela-mencela. Nah, kalau ada orang misalnya mau dicalonkan sebagai gubernur, wah, dia juga lawan politiknya ada. Nah, dia bikin celaan-celaan di sini. Jadi memang sangat buruk sekali. Nah, oleh karena itu ini sebagai satu diskusi buat kita, sekaligus juga kita membuat semacam imbauan bahwa marilah kita membuat berita yang standar, yang mempunyai nilai-nilai kemanfaatan untuk masyarakat, dan juga jangan juga kita cepat-cepat men-share kalau dapat berita yang menurut kita tidak benar ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, ya kita harus berhati-hati. Oleh karena itu zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa, tergantung kita mau memanfaatkan dengan baik media itu atau tidak. Ya, kita berharap bahwa media yang ada sekarang ini ya kita manfaatkan secara baik untuk kepentingan pendidikan, penerangan, hiburan dan segala macam. Ya, itulah dari saya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung tadi dua jamaah pembicaraan. Tentunya sudah mengulas tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau saya juga menyimpulkan sedikit daripada orang-orang fasik itu adalah kalau memang tidak jelas itu tidak usah, lebih baik tabayyum saja. Apa manfaatnya buat kita, dan kalau tidak jelas kebenarannya tidak usah di follow up. Karena memang hasil daripada media sosial itu bisa bermakna baik, bisa juga menjadi musibah buat kita. Kemudian beberapa penelitian ringan menyatakan kenapakah sekarang itu begitu gampang meluberkan itu informasi-informasi. Ada tagar-tagar yang negatif. Itu penelitian ringan mengatakan bahwa dikira pada para orang medsos itu, dikira medsos itu bebas-bebas saja, tidak terkontrol. Itu juga satu asumsi daripada netizen. Kedua, ada juga yang menyatakan kalau ada sesuatu yang ada di hatinya dia lemparkan ke netizen, itu ada suatu kepuasan tersendiri para netizen itu. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa umpamanya anak-anak muda mungkin dia kecewa dalam rumah tangganya sehingga dia lemparkan di medsos. Itu beberapa penelitian ringan, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang mempengaruhi itu. Ada kontradiksi sedikit, karena menurut penelitian untuk Asia Tenggara, masyarakat Indonesia itu katanya ramah-ramah. Menurut penelitian 26% mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu ramah-ramah orangnya. Tapi agak bertentangan dengan penelitian yang ada di medsos. Sering agak kasar, membuli, istilahnya cyberbully ya, kalau yang terjadi baru-baru ini terjadi cyberbully. Itu juga ada kontradiksi dengan penelitian yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah. Itu hal yang tidak relevan. Salah satu juga penyebabnya kenapa itu medsos agak gampang keluar, karena terkadang orang memalsukan identitasnya atau tidak munculkan identitasnya. Ya. Kalau jadi dari kasus ini sebaiknya para orang yang masuk di teknologi komunikasi ini, teknologi informasi ini, karena memang di era milenium ini kita sudah tidak bisa lagi membendung. Ya, salah satu cara adalah melaporkan kepada yang berwajib.
ataukah kalau ada yang melihat di medsos yang demikian dilaporkan, ya jangan dikembangkan. Karena kalau saya mengakhiri suatu kata, ada dulu pepatah lama dulu mengatakan, mulut kau, harimau kau, mencekam kau. Kalau di era milenial sekarang ini, di era medsos sekarang ini, tangan kau, jari-jari kau, harimau kau, mencekam kau. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang informasi atau kabar itu sangat beda dengan informasi yang diberikan alam terhadap informasi yang kita bicarakan sekarang tentang media sosial, tentang Facebook, ya. Informasi yang lewat alam itu yang disinggung tadi Pak Andi tentang bagaimana air laut itu, tentang buah itu, tentang kita sendiri yang tua, itu kan sesuatu natural, yang sesuatu yang dikabarkan ada lewat alam ini. Dan itu suatu pasti, dan itu suatu masuk di bab imam ceritanya. Nabi sendiri dikabarkan jauh sebelumnya bahwa akan datang Nabi terakhir lewat kitab-kitab terdahulu, baik kitab Injil itu sendiri sahabat bahwa akan datang. Itu kan kabar yang akan diberitakan. Setelah sampai ke bahwa akan ada Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lagi ada melanjutkan berita yang kita maksud tadi tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Itu kan kabar informasi yang diberikan dari yang terdahulu. Tapi bedanya informasi yang kita dapatkan sekarang yang begitu ramai kita bicarakan, yang Pak Ismail mempunyai dua sisi, negatifnya dan positifnya. Ya, itulah tadi. Kalau orang berpikiran sehat di dalam bermedia, dalam berinformasi, pasti yang dia kabarkan, pasti medianya, pasti media yang bermanfaat bagi orang yang memberikan informasi-informasi yang punya fakta, yang punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang orang fasik itu istilahnya mungkin sekarang yang kita bisa golongkan fasik itu sama dengan orang pembawa berita hoax. Itu mungkin mungkin bisa disederajatkan, sering membawa berita-berita hoax. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa masih ada orang sekarang sering berbicara yang tidak benar di media sosial itu? Apa keuntungan dari yang dia bisa ambil dari berbicara yang tidak benar itu? Akan mencela orang, bahkan mengkritik orang. Bagusnya sekarang aturan informasi, aturan media telah mungkin dibuatkan aturan-aturan tertentu sehingga orang tidak bisa senaknya bermedia dengan begitu saja. Seandainya mungkin tidak ada aturan, mungkin tiap hari orang ribut di media, orang baku caci, baku maki, baku celah. Tapi karena ada aturan-aturan yang sehingga dia bisa tidak begitu bebas. Tapi itu pun ada aturan, masih ada saja orang yang membeberkan, menghina orang, mencela orang. Dan, ya, saya rasa cukup sekian informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nusalli ala Rasulillah. Setelah mendengar tadi dari narasumber mengenai ayat yang dipaparkan, itu kurang lebih 1400 tahun yang lalu sudah digambarkan kejadian itu. Sedangkan pemerintah kita baru sekitar tahun 2008 baru menyikapi dengan satu aturan yang namanya Undang-Undang IT, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Sehingga ini bagi pelaku-pelaku medsos yang sifatnya berbau kejahatan, ini sudah diancam dengan Undang-Undang IT di bawah koordinasi polisi cyber, di bawah Barreskrim. Itu. Jadi saya ingin katakan bahwa ini yang namanya informasi yang overload atau saya katakan informasi yang berlebihan. Kita harus perlu banyak tabayun seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Samsu tadi. Karena kapan kita tidak tabayun, ringan tangan mengirimkan itu, kita akan
disadap oleh tim cyber dan data itu tidak akan hilang. Sekalipun kita delete di kita punya HP, tetap menit, detiknya semua ada di situ. Jadi perlu kita tabayun, hati-hati dalam bermedsos, ya. Karena mulai dari jajaran Polri sampai Polda sampai ke itu sudah ada tim cyber, ada polisi yang memang memantau kejahatan-kejahatan yang sifatnya di medsos berdasarkan undang-undang IT. Sekalipun ini merupakan delik aduan, artinya delik aduan itu delik yang nanti dilaporkan baru diproses. Tetapi ini sangat berbahaya dan sudah banyak yang terjerat dengan kasus ini. Itu sekedar tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.